وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ويرى مكاننا ويسمع كلامنا. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Kemudian salawat berbingkai salam teruntuk direktur tanpa dasi, pegawai tanpa gaji, kekasihnya Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, putranya Abdullah, bertitelkan Habibullah, berpangkat Nabiullah, beliaulah Muhammad sang utusan Allah. Para hadirin yang berbahagia, sudah menjadi kenyataan yang pahit bahwa pada saat sekarang ini telah banyak timbul gejala-gejala kemerosotan akhlak pada sebagian generasi muda, baik laki-laki maupun wanita. Mereka bergaul dengan bebas tanpa batas. Pakaian mereka sudah tidak peduli lagi dengan ketentuan syariat. Mereka mengikuti kebudayaan barat, dan perbuatan semacam ini telah jauh menyimpang dari tuntunan agama. Kenyataan seperti ini timbul karena mereka tidak mengenal peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan dan didikan yang diterima khususnya dari kedua orang tuanya sebagai penanggung jawab terbesar bagi anaknya, sehingga sikap dan tindakan serta tingkah laku perbuatan mereka menjadi tidak terarah. Apabila keadaan demikian terus berlanjut, maka tidak mustahil generasi yang mendatang akan lebih buruk daripada yang sekarang, lebih lemah mentalnya dan lebih rusak atau bobrok moralnya, khususnya pengganggu ketentraman bagi kedua orang tua serta keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tuntunan ajaran Islam ini disampaikan kepada anak cucu, kerabat, khususnya keluarga kita yang sedara. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ayat tersebut di atas ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar memberikan peringatan dengan tuntunan ajaran agama kepada anak, cucu, keluarga serta kerabat kita yang terdekat. Banyak di kalangan orang tua yang tidak menyadari bahwa pendidikan yang selama ini diterapkan ternyata berakhir dengan petaka bagi sang anak, keluarga, khususnya masyarakat. Sebagian sistem pendidikan yang selama ini diterapkan hanya menjerumuskan sang anak ke alam fikiran yang sempit. Tujuannya dunia semata, tak menyertakan masalah akhirat. Sang anak menjadi manusia yang hina, semakin menjauhi Islam yang semestinya dipeluk erat-erat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengartikan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Didiklah keluargamu dan berilah pelajaran dengan tuntunan atau nilai-nilai agama yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengartikannya, lakukanlah amal taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, serta suruhlah anakmu untuk selalu berzikir kepada Allah. Niscaya kamu akan diselamatkan dari api neraka. Islam telah mempunyai konsepnya sendiri, dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk mendidik dan membimbing para bapak, para ibu dan para anak agar menjamin kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian sepeninggalan beliau, jejaknya diteruskan oleh tokoh-tokoh salaful ummah. Begitulah seterusnya hingga Islam akan tetap abadi. Didiklah mereka dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Antara lain, yang pertama, ajarkanlah mereka tentang rukun iman, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitabnya, dan juga beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadar sesuai pemahamannya yang benar, keutamaannya dan caranya dan buahnya. Yang kedua, ajarkanlah mereka tentang tata cara salat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajaklah anak laki-laki untuk pergi ke masjid. Yang ketiga, perbanyaklah baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dan yang terakhir, bacakanlah kepada mereka kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka para hadirin yang berbahagia, perhatikanlah keluarga kita, kasihanilah dan cintailah dengan memberikan pendidikan agama kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna bihim min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahina." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak dan cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami menghubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan sekali-kali kami tidak pernah mengurangkan pahala mereka, dan setiap manusia terikat dengan amal perbuatan mereka. Sebelum saya menutup kultum saya ingin membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin oleh kita. Akhir kata, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, al-mu'tabaru katsirun walakin al-mu'tabiru qalilun. Orang yang bisa kita ambil pelajaran itu banyak, akan tetapi yang mau mengambil pelajaran darinya itu sedikit. Mungkin hadza minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.